Malam itu, 16 Agustus 1945, Jakarta tidak tidur. Udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang mencekik. Kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu telah menjadi bisikan yang menjalar cepat dari gang ke gang, dari warung kopi hingga ke markas para pemuda pejuang. Di mata para pemuda, ini adalah kesempatan emas, jendela waktu yang sempit yang harus segera direbut sebelum kekuatan asing lain datang menginjakan kaki. Di sudut lain kota, para tokoh tua, Soekarno dan Hatta, sedang bergulat dengan pertimbangan yang lebih rumit. Bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya soal pekik merdeka di tengah jalan. Maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, sebuah penculikan yang didasari oleh cinta pada tanah air. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari pengaruh Jepang. Rakyat sudah siap. Kalau tidak sekarang, kita dijajah lagi. Dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Bukan lagi ke rumah masing-masing, melainkan menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Di ruang makannya, di bawah temaram lampu, sejarah sedang ditulis. Rumah itu menjadi zona netral, sebuah oasis singkat di tengah kekuasaan Jepang yang sedang runtuh. Di dalam, para tokoh bangsa berkumpul. Ada Soekarno, Hatta, Achmat Soebardjo, dan para pemuda seperti Sukarni dan BM Diah. Wajah mereka lelah setelah semalaman tidak tidur, namun mata mereka menyiratkan energi yang luar biasa. Secangkir teh hangat dan beberapa potong roti menjadi pengganjal perut, tetapi rasa lapar yang sesungguhnya adalah lapar akan kemerdekaan. Akhirnya, sebuah keputusan sederhana namun monumental diambil. Di rumah saya saja, kata Soekarno. Rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa kemerdekaan ini lahir dari rakyat, di rumah rakyat. Sejak fajar menyingsing, kabar menyebar dari mulut ke mulut. Di dalam rumah, suasana tak kalah tegang. Soekarno, yang fisiknya sedang tidak bugar karena gejala malaria, merasakan beban sejarah di pundaknya. Di hadapannya, tergeletak selembar kertas dari buku catatan. Bersama Hatta dan Soebardjo, Soekarno merumuskan kalimat demi kalimat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama itu mengalir dari pikiran Soekarno. Setiap kata ditimbang, setiap frasa diperdebatkan. Para pemuda yang ikut menyaksikan proses itu, seperti Sukarni, sempat mengusulkan kalimat yang lebih berapi-api. Namun, Hatta menengahi dengan tenang. Justru dengan kalimat yang tenang, kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang matang dan siap mengatur diri sendiri. Setelah draft tangan itu selesai, Sayuti Melik mengambil alih tugas. Ia mengetik naskah itu dengan mesin tik pinjaman dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Suara ketukan mesin tik di pagi buta itu seolah menjadi detak jantung pertama bagi Republik yang akan lahir. Selembar kertas itu kini siap untuk mengubah nasib jutaan orang. Pukul 10 pagi. Matahari Jakarta sudah mulai menyengat. Halaman rumah di Pegangsaan Timur 56 telah penuh sesak. Udara terasa berat oleh campuran antara panas, keringat, dan penantian yang luar biasa. Bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati terlipat rapi, menunggu saatnya untuk berkibar bebas untuk pertama kalinya. Soekarno, dengan pakaian serba putih yang rapi, berjalan ke depan mikrofon. Di sampingnya, Hatta berdiri tegak. Wajah Soekarno terlihat pucat karena sakit, tetapi matanya memancarkan api yang tak terlukiskan. Ia berdeham sejenak. Seluruh kerumunan hening seketika. Bahkan suara angin seolah berhenti berembus. Hanya ada detak jantung kolektif dari ratusan orang yang hadir. Saudara-saudara sekalian, proklamasi! Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang dalam. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hening. Lalu gemuruh perlahan terdengar dari kerumunan. Air mata mulai mengalir di pipi para pejuang yang garang. Seorang bapak tua bersujud di tanah, mencium bumi pertiwi yang kini telah merdeka. Setelah pembacaan teks selesai, upacara pengibaran bendera dilaksanakan. Latief Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo maju membawa sangsaka. Saat bendera merah putih ditarik perlahan ke puncak tiang bambu, secara spontan tanpa dikomando, kerumunan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di langit biru jaka bendera telah berkibar. Bebas! Gema proklamasi tidak berhenti di halaman Pegangsaan Timur 56. Ia melesat cepat ke seluruh penjuru negeri. Lewat siaran radio yang disiarkan secara sembunyi-sembunyi oleh para pemuda di kantor berita Domei. Di Surabaya, pekik merdeka disambut dengan gegap gempita. Di Yogyakarta, para seniman turun ke jalan melukis poster-poster perjuangan.
Di pelosok desa, petani yang mendengar kabar dari mulut ke mulut berhenti sejenak dari cangkulnya. Perasaan itu adalah campuran dari kebahagiaan, keharuan, dan juga kecemasan. Seorang rakyat biasa mungkin berkata, akhirnya kita tidak lagi diperintah oleh orang asing. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan. Ia adalah awal. Pintu gerbang menuju sebuah perjalanan yang jauh lebih berat, mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan kesejahteraan. Hari ini, 80 tahun setelah gema suara itu pertama kali terdengar, pesan itu masih relevan. Bagi kita, generasi penerus, kemerdekaan bukanlah warisan yang bisa dinikmati begitu saja. Ia adalah sebuah amanah. Api semangat 17 Agustus 1945 harus terus menyala di dada kita. Menjadi pengingat bahwa bangsa ini lahir dari keberanian, pengorbanan, dan impian besar. Dan tugas kita adalah memastikan impian itu terus hidup. Merdeka!